Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-murid, katanya, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpah di hadapan Tuhan. Tapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari sejarah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, anak-anak umat Tuhan yang terkasih, kita seringkali mengalami dilema moral ketika menghadapi banyak sekali pilihan. Kita memahami dilema moral sebagai kondisi di mana seseorang harus memilih antara dua pilihan atau lebih yang secara moral benar tetapi bertentangan. Contoh, rasa keadilan dan belas kasih. Kadang-kadang kalau sebagai guru kita memberi nilai kepada anak yang seharusnya mendapatkan nilai itu. Di satu sisi, belas kasih kita terhadap anak yang tidak mencapai standar tetap ada. Kita bingung antara adil dan belas kasih. Dilema moral terjadi. Atau di rumah, yang tidak kerja tidak boleh makan. Kita bilang begitu, tapi belas kasih kita lebih besar ketimbang keadilan. Kebenaran dan kesetiaan. Kita diperhadapkan pada dilema moral kebenaran atau kesetiaan. Mau omong yang benar atau mempertahankan kesetiakawanan. Omong benar, bicara jujur, resikonya kesetiakawanan kita muncul. Akhirnya, mari beramai-ramai kita berdoa. Atau jangka pendek dan jangka panjang, kita mau supaya apa yang sudah kita lihat hasilnya itu yang kita pegang, atau kita menunggu yang jangka panjang yang belum kita lihat. Kadang-kadang kita berada pada situasi dilematis, penuh pertimbangan, dilema moral. Begitu juga keharusan dan larangan. Putra Sirah dalam bacaan pertama memperlihatkan kepada dilema moral ini. Asal engkau dapat menepati hukum dan berlaku setia, dapat begini. Api dan air telah ditaruh Tuhan di hadapan. Silakan memilih, asal engkau mau pilih api atau pilih air. Manusia dapat memilih mana yang berguna untuk hidupnya. Pilih yang berguna untuk hidupnya. Tetapi mata Tuhan tertuju
kepada orang yang takwa kepadanya. Tuhan tetap pegang kepada orang yang takwa kepadanya. Tuhan tidak pernah menyuruh orang menjadi berdosa. Tuhan tidak pernah mengizinkan orang menjadi fasik. Itu pilihan bebas, kehendak bebas setiap manusia. Tetapi Tuhan memperhatikan orang takwa, orang yang taat kepadanya. Bagi orang Yahudi, Taurat adalah pengajaran, hukum-hukum, aturan yang terdapat dalam kelima kitab pertama dalam Alkitab. Kelima kitab pertama, 1. Kejadian. 2. Keluaran. Ketiga, Imamat. 4. Bilangan. Kelima, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Yang berisi hukum-hukum dan aturan-aturan. Jumlahnya bila dihitung ada 613 hukum. 365 diantaranya sifatnya larangan, sedangkan 248 sisanya adalah keharusan. Dalam khotbah di bukit, Yesus menegaskan tentang larangan dan keharusan ini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 1 Agustinus mengajarkan, dengan perkataan 1 iota atau 1 titik pun tak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Kita harus memahaminya sebagai ucapan metafor tentang kelengkapan atau keseluruhan yang diperoleh dari huruf-huruf tulisan, di mana 1 iota merupakan bagian terkecil dari huruf yang dibuat dari 1 goresan pena, dan sebuah titik merupakan tanda kecil di pengakhiran sebuah huruf. Goresan pena saja, 1 titik bagian paling akhir dari tulisan huruf. Maka perkataan ini menunjukkan bahwa hukum Taurat harus dipenuhi sampai hal-hal terkecil. Ketaatan terhadap hukum Allah itu membawa keselamatan. Taat hukum Allah itu membawa keselamatan. Kaum muslim juga taat hukum. Mereka sebut amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Taat hukum dengan menjalankan ibadah dan meninggalkan segala larangan. Dan khotbah di bukit, Yesus menegaskan beberapa hal kepada kita. Pertama, menyangkut larangan membunuh. Larangan membunuh yang ada dalam kitab Keluaran dan kitab Ulangan. Tadi kita sudah sebutkan. Larangan ini bermaksud untuk melindungi kehidupan, yang ditujukan untuk melindungi kehidupan setiap orang. Yesus mengatakan, siapa yang marah mesti dihukum, yang mencaci maki mesti diadili, siapa yang membuat bodoh harus diserahkan ke dalam api neraka. Bukan hanya membunuh secara fisik, menghilangkan nyawa orang lain dengan pisau atau benda tajam lainnya. Marah sekalipun adalah dosa yang berakibat pada pembunuhan karakter seseorang. Bayangkan seseorang dimarahi, dimaki, atau dikatakan bodoh di hadapan publik atau di muka umum,
secara keseluruhan dalam hidupnya, membunuh karakter seseorang. Kitab pertama tadi, 5 kitab pertama dikatakan membunuh. Yesus tegaskan bukan hanya membunuh secara fisik, marah, mencaci maki, mengumpat orang bodoh mesti dihukum. Jangan tegas. Kedua, dalam Keluaran dan Ulangan ditekankan larangan berzina. Larangan ini bukan semata-mata agar orang menghindari tindakan fisik, melainkan terutama sikap batin menginginkan orang lain jadi tujuan pemuasan nafsu. Kalau kitab 5 kitab pertama dia bilang itu terkait zina itu kontak fisik, kontak badan. Tapi Yesus sudah bukan hanya di situ. Sikap batin menginginkan orang lain sudah salah. Supaya orang lain dilindungi dari keinginan atau tujuan menjadi penguasa nafsu. Barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Bukan hanya kontak badan, menginginkannya sudah berzina dalam hatinya. Hanya mata memandang saja, seorang dipandang berdosa. Tentu ini bertujuan untuk melindungi harga diri perempuan sebagai pribadi bermartabat, tapi juga harga diri laki-laki. Dulu kita pikir perempuan yang jadi korban banyak, sekarang juga laki-laki jadi korban banyak. Cara berpakaian, cara berias haruslah mempertimbangkan norma-norma kesopanan. Kadang orang bergumam, entah laki-laki atau perempuan, lihat dosa, tidak lihat enak, mengganggu pikiran orang terus. Perlulah mempertimbangkan itu, norma-norma kesopanan dalam hidup. Ketiga, bagaimana memahami dengan benar prosedur menceraikan istri. Ada di kitab Ulangan. Kalau suami menceraikan istri dan pergi kawin lagi, dia berbuat dosa, dia berzina. Istri yang diceraikan kawin lagi, sama-sama berzina. Gunanya apa? Yang menceraikan pergi kawin lagi zina, yang ditinggalkan pergi kawin lagi zina. Ini untuk menjunjung tinggi keluhuran martabat perkawinan. Anda sadar, perkawinan itu kudus seperti Kristus dan gereja. Karena itu hakikat perkawinan Katolik adalah monogam, tak terceraikan dan setuju. Itu ketiga. Keempat, larangan bersumpah palsu. Ada di Ulangan dan Imamat. Ditekankan agar orang tidak gampang mengucapkan sumpah karena berat bebannya. Jadi orang yang biasa sumpah-sumpah itu beban berat. Bukan soal angkat tangan dan mengucapkan saya bersumpah, saya berjanji. Konsekuensi dan resiko beban dari mengucapkan sumpah. Lebih baik berdedikasi, jujur, dan berintegritas. Orang berintegritas itu apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Kalau orang sudah berintegritas, tidak ada lagi sumpah palsu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu orang berintegritas.
dan membiarkan Allah menuntun pikiran dan perbuatannya, tidak akan memilih hal-hal yang buruk dan membuatnya menjadi berdosa. Kalau orang sadar roh Allah, hikmat Allah itu tinggal di dalam dirinya, dia tidak akan memilih hal-hal yang membuatnya berdosa. Kita sering mengalami dilema moral terhadap pilihan-pilihan karena keinginan kita. Tetapi kita ingat, Tuhan menyelidiki dan mengetahui isi batin kita, meskipun orang lain tidak mengetahuinya atau tersembunyi di mata banyak orang. Orang yang taat hukum Allah hidup dengan pilihan moral yang benar, menuntun dia kepada kebahagiaan dan keselamatan kekal. Mari kita berdiri.